Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mulai belajar, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anidah Nurun Aini dengan NIM 12625213195 kelas 5A. Pembelajaran yang akan kita bahas adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 semester 1 kurikulum merdeka. Bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A makan dan dimakan. Nah, yang pertama pada topik ini terdapat pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Sebelum kita menjawab pertanyaan esensial tersebut, marilah kita semua mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir ya. Pada topik ini, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah jalur makan dan dimakan antar makhluk hidup bisa digambarkan dalam bentuk rantai makanan. Pada skema ini, kita bisa melihat alur makan yang ada pada suatu ekosistem. Selain alur makanan, rantai makanan juga menggambarkan terjadinya perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya saat dimakan. Nah, selanjutnya yaitu pada rantai makanan. Jalur makanan dimulai dari peran yang disebut produsen. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Selanjutnya, hewan dan manusia disebut sebagai konsumen karena mereka mengkonsumsi makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora dan hewan omnivora. Yang kedua, konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora dan seterusnya. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting, yaitu dekomposer. Jamur, bakteri, dan cacing tanah merupakan contoh dekomposer alami. Dekomposer menguraikan senyawa organik, bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian, nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dekomposer mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linear, namun merupakan sebuah siklus. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di PPT. Apa saja yang ada di dalamnya? Ada matahari, ada tumbuhan, ada belalang, ada tikus, ada ular, ada burung elang, dan juga ada jamur. Nah, semua itu berkaitan dengan lainnya. Nah, dari pembahasan di atas, jadi rantai makanan terdapat produsen, yaitu tanaman, belalang sebagai konsumen 1, tikus sebagai konsumen 2, ular konsumen 3, burung elang konsumen 4, dan terakhir jamur sebagai dekomposer yang menjadi nutrisi dalam tanah. Dari pembahasan di atas, kita dapat menemukan jawabannya, yaitu yang pertama, bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya. Karena
menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi, yaitu pada tumbuhan melalui ekosistem, dan untuk pada manusia dan hewan dengan memakan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem? Karena tumbuhan menjadi sumber energi bagi hewan. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.